Bang, gini, jadi riset ini ngejelasin bahwa ada 4 tahapan dalam perbaikan sistem pendidikan. Tahap yang pertama ada pour to fair. Jadi di fase ini, siswa dituntut buat menguasai yang namanya kemampuan dasar. Ada literasi, ada juga numerasi. Intinya, ketika suatu negara masih berada di tahap ini, mereka nggak bisa langsung lompat ke pembahasan yang level kesulitannya lebih tinggi. Misalnya kayak AI, coding, bahkan sampai bahasa asing tambahan, itu tuh belum bisa. Karena ya atribut skill mereka belum nyampe, Pak. Di tahap ini fokus mereka tuh jangan ketinggian dulu, minimal bisa baca tulis dengan baik, bisa hitungan dasar dengan baik. Ya intinya yang basic-basic dulu lah. Nah kalau udah ngelewatin tahapan tadi, selanjutnya masuk ke tahap fair to good. Kalau udah di tahap ini udah boleh belajar AI belum bang? Sabar, ini gue jelasin. Jadi di tahap ini siswa tuh baru lancar baca tulis, baru ngerti hitung-hitungan dasar. Yang jadi fokus utama di sini bukan langsung nambahin mata pelajaran, tapi fokus memperbaiki kualitas pengajaran. Intinya guru bakal diuji habis-habisan di fase ini. Ketika kemampuan dasar siswa udah meningkat, kualitas pengajarnya juga harus ditingkatkan. Karena kalau kualitas pengajarnya stagnan, mentok, nggak bisa berkembang, ya jelas hasilnya nggak bakal bisa maksimal. Dan kalau kita udah ngelewatin 2 tahap tadi, masuklah ke tahap yang ketiga yaitu good to great. Di sini lagi-lagi peran guru disorot habis-habisan, Pak. Karena ya guru tuh nggak cuma eksekutor doang, tapi juga pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Makanya di tahap good to great ini, kualitas pendidikan bisa naik atau turun. Itu ditentukan oleh seberapa kuat kompetensi gurunya, seberapa solid kolaborasi antar gurunya, dan seberapa konsisten standar pengajaran itu dijaga. Jadi tanpa guru yang kuat, sistem ini nggak bakal bisa lompat ke level selanjutnya. Nah kalau 3 tahap itu udah kita lewatin, barulah kita bisa masuk ke tahap yang keempat yaitu great to excellent. Jadi ketika sistem pendidikan suatu negara udah mencapai level ini, artinya sistem mereka udah solid. Langkah selanjutnya tinggal adaptasi ke hal-hal yang mau dibangun. Misal nih, Mas Gibran mau ngejar ketertinggalan di bidang teknologi, karena dia sadar bahwa kedepannya teknologi bakal penting banget. Makanya dia bikin pendidikan berbasis AI, buat mempersiapkan itu semua. Ya kebijakan kayak gini bisa efektif kalau sistem pendidikan kita udah bisa sampai di level ini gitu loh. Makanya kalau kita lihat pola besar dari riset ini, satu benang merahnya tuh jelas banget, bahwa yang namanya pendidikan itu soal urutan, bukan soal keren-kerenan. Negara-negara yang maksa loncat tahap tuh biasanya bukan jadi yang cepet maju, tapi malah bikin sistemnya makin rapuh. Karena fondasinya belum kuat tapi udah nambahin beban. Literasinya belum beres tapi udah disuruh mikirin yang lebih ribet. Akhirnya yang kejadian bukan peningkatan kualitas, tapi ilusi kemajuan yang kelihatannya canggih tapi pas di ruang kelas isinya kosong. Jadi masalah pendidikan kita itu bukan kurang inovasi, tapi salah baca level, nggak sadar posisi, nggak ngerti kondisi. Dan kalau dari awal analisis levelnya aja udah salah, seambisius apapun kebijakan yang dibawa, hasilnya ya bakal mentok juga. Emang Indonesia levelnya masih di bawah bang? Sabar, sebelum kita masuk ke Indonesia, gue pengen kita semua lihat dulu gimana caranya Singapura membangun sistem pendidikan